Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini akan Parji sampaikan materi mengenai Ramadan bersama Al-Quran. Anak-anakku sekalian, bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia secara keseluruhan di bulan Ramadan, sebagaimana dijelaskan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Demikian pula pertama kali diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh berkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin." Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sungguh kamilah yang memberi peringatan. Al-Quran surat Ad-Dukhan ayat 3. Asy-Syaikh As-Sa'di rahimakumullah menjelaskan di dalam tafsirnya. Beliau berkata, makna malam yang penuh dengan kebaikan yaitu Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebaik-baik ucapan, seutama malam, dan semulia-mulianya makhluk dengan bahasa Arab yang mulia. Inilah Al-Quran, sebaik-baik ucapan yang diturunkan pada semulia-mulianya bulan, di seutama-utamanya malam, dan semulia-mulia malaikat, yakni malaikat Jibril, kepada semulia-mulianya Nabi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana jika Al-Quran mengenai hati seorang hamba? Tentunya ia akan menjadi semulia-mulianya hati. Oleh karena itu, Al-Quran hanya menjadi peringatan bagi hati-hati yang hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liyundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin." Agar dia Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya dan agar pasti ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Surat Yasin ayat 70. Maksud ayat di atas sebagaimana dikatakan oleh Syekh As-Sa'di, maksudnya hati yang hidup adalah hati yang senantiasa berkembang di atas Al-Quran. Hati yang senantiasa bertambah dengan ilmu dan amal. Al-Quran baginya bagikan air hujan yang membasahi tanah yang subur. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan Al-Quran diturunkan sangatlah jelas, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Shad ayat 29. Allah Ta'ala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul
liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah, agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat ganjaran. Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, inilah hikmah diturunkannya Al-Quran, yakni agar manusia mempelajari ayat-ayatnya. Mereka mengeluarkan ilmu dan segala pelajaran yang ada di dalamnya. Sungguh keberkahan dan kebaikan Al-Quran didapati hanya dengan mentadaburi maknanya secara berulang-ulang tentunya. Jadi keberkahan Al-Quran didapati hanya dengan mentadaburi makna yang terkandung di dalamnya. Inilah tujuan diturunkannya Al-Quran. Artinya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya semata-mata untuk dibaca. Walaupun membacanya memiliki banyak keutamaan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, "Iqra'u Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih." Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sungguh dia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi orang yang senantiasa membacanya. Kata ashabihi dalam hadis di atas adalah orang yang senantiasa membacanya dan memenuhi hak-haknya. Walhasil anak-anakku sekalian, bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat agung. Dialah bulan Al-Quran. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering meningkatkan muamalahnya, sering berinteraksinya pada bulan ini. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tadarus bersama malaikat Jibril. Selanjutnya, di antara catatan penting bahwa bulan Ramadan ini bukan hanya membaca yang harus kita tingkatkan, akan tetapi memahami Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan bukan untuk dibaca, akan tetapi untuk ditadaburi dan diamalkan. Sebagaimana perkataan Syekh As-Sa'di tadi, bahwasanya keberkahan Al-Quran didapati ketika kita mentadaburi Al-Quran. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat As-Sad ayat 29 tadi. Demikian pula karena makna tadarus bukan hanya membaca, akan tetapi mengkaji makna yang terkandung di dalamnya. Karena itu di dalam kitab Mirqatul Ma'fati, tadarus adalah sebagian orang membaca di hadapan yang lainnya guna membenarkan lafaz-lafaznya atau menjelaskan makna yang terkandung di dalamnya. Jadi tadarus bukan hanya berkumpul membaca Al-Quran, tetapi mengkaji isi kandungan Al-Quran agar Al-Quran betul-betul berkah bagi kita. Demikian pula tambah lagi keberkahan Ramadan bagi kita. Anak-anakku sekalian, demikianlah materi pada kali ini. Semoga dapat dipahami oleh kita semuanya. Dan tugas kalian setelah ini adalah buatlah ringkasan mengenai materi yang tadi disampaikan. Bisa berupa tulisan atau berupa audio maupun video. Terima kasih. Insya Allah kita berjumpa esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.